Para business leaders dan intellectual business community, kita jumpa lagi dalam acara CEO Reference. Dan kali ini kita akan membicarakan topik yang pasti akan dihadapi oleh semua businessman, yaitu bagaimana membuat produk yang laku, dan itu berarti bagaimana membuat promosi, dan bagian terbesar dari promosi adalah advertising. Ya, advertising dikatakan itu bagian dari above the line, ada below the line. Tapi kita anggap gampangnya adalah advertising merupakan satu bagian dari marketing buat company yang budgetnya tuh pasti besar sekali. Tetapi pertanyaannya seringkali dihadapi oleh para advertisers ini, saya sudah mengeluarkan uang segini banyak, berapa returnnya? Pasti kan orang dalam bisnis ingin mengeluarkan uang apabila returnnya baik. Dan masalahnya sekarang adalah dalam advertising, kita lihat bahwa rate untuk advertise di TV, advertise di koran, advertise di media-media itu makin lama makin mahal. Nggak pernah harganya turun. Pasti tiap tahun harganya naik. Tetapi kita tahu media makin banyak, TV makin banyak, program makin banyak. Sehingga begitu advertising TV keluar, coba aja kita amati kelakuan kita. Begitu kita lihat ada acara bagus, begitu selesai break, terus ada advertising, seringkali kita zap, pindah ke channel yang lain, atau kita ke toilet untuk buang air, atau kita ambil minuman. Kita nggak mau lihat yang di intermediate itu, karena menurut kita itu pemaksaan untuk kita ngeliat advertising dan nggak ada gunanya. Nah, jadi orang sudah bayar gitu mahal, tapi tidak dilihat orang, bahkan seringkali ditinggal, di zap. Kemana seharusnya ke masa depan advertising yang lebih memberikan return, yang bisa lebih efektif? Ya, nah, karena itu kita akan membicarakan hari ini Where is Advertising Going, yang kita angkat dari Harvard Business Review bulan Mei tahun 2008. Dan bersama dengan kita adalah Pak Indra Abidin. Pak Indra Abidin ini adalah founder dan still serving as chairman-nya Fortune Indonesia, Pak, ya. Dan kita tahu Pak Indra Abidin ini adalah salah satu dari bangsa Indonesia yang harus kita banggakan, karena beliau sekarang menjabat sebagai ketua dari International Advertising Association, Pak, ya. Berapa kali orang Asia memegang jabatan sebagai ketua di sana, Pak? Baru 2 kali. Baru 2 kali. Yang pertama Korea tahun 90-an, dan yang kedua kami. Wah, kita beri tepuk tangan, ya. Jadi yang kedua kali orang Asia memegang sebagai ketua dari International Advertising Association, dan yang kedua ini adalah Pak Indra Abidin, yang orang Indonesia yang pertama kali menjabat ketua International Advertising Association. Dan kita beruntung sekali kita hari ini bisa berdiskusi, sehingga kita bisa belajar lebih banyak secara gratis dari Pak Indra Abidin. Kalau Pak Indra Abidin diundang sebagai konsultan, pasti bayaran mahal sekali, Pak, ya. Oke, kita mulai pembicaraan kita, Pak, ya. Jadi kita tahu, seperti yang prolog saya, benar nggak sih, Pak, advertising itu makin lama makin mahal dan efeknya makin lama makin kecil, effectiveness-nya. Maksudnya yang saya maksud adalah conventional TV spot, conventional radio spot, conventional print media. Gimana, Pak? Jadi kembali lagi kita perlu lihat sedikit ke belakang, kenapa ini terjadi. Betul. Kemajuannya teknologi ini merupakan salah satu penyebab yang menjadikan konvergensi media yang baru, menciptakan ledakan pilihan, ledakan media TV yang dulu hanya 1, tiba-tiba bisa menjadi 10 dengan biaya yang sama, dan dengan adanya konvergensi media, maka terjadi juga restrukturisasi industri periklanan sedunia. Anggaran yang sekarang pada hari ini sedunia itu 765 miliar dolar ini setiap tahun tumbuh, bahkan pada saat krisis ini pun masih tumbuh. Nah, ini dikarenakan karena adanya ledakan pilihan tadi. Konsumen diberikan pilihan begitu besar karena medianya begitu banyak. Kita lihat bahwa anggaran yang terjadi sekarang 60% above the line, 40% below the line. Above the line yang conventional media. Below the line ini adalah yang kita sebutkan unconventional media, yang juga akan munculnya media-media baru. Nah, dampak daripada sekarang ini adalah dituntutnya akuntabilitas, biaya yang begitu besar. Ini kemana? Siapa
Ada resultnya dalam bentuk sales kan? Ada selalu yang mengatakan 50% advertising itu rubbish. Right. Jadi sekarang orang yang 50% anggaran lagi, itu besar ini nggak bisa bilang begitu. Dituntut pertanggungjawabannya. Nah, justru pertanggungjawaban ini menciptakan restrukturisasi baru di mana di dalam kurun waktu 10 tahun ini terjadi perubahan juga di mana ada media specialist, ada creative agency. Terjadi spesialis-spesialis itu sehingga terjadi pecahan-pecahan ini yang juga menciptakan restrukturisasi industri. Nah, dengan adanya pilihan ini, konsumen juga berubah. Konsumen yang dulu itu cukup puas dengan 1-2 media, sekarang tidak puas. Mereka, kalau dulu mereka menunggu konten dari media, penerbit, dari wartawan, sekarang tidak lagi. Sekarang konsumen pun ingin jadi media. Konsumen pun menjadi jurnalis sendiri, wartawan sendiri. Ya, mereka tidak mau lagi percaya pada media-media yang konvensional. Mereka lebih percaya justru pada tulisan-tulisan kawan-kawannya sendiri. Peer review yang sedang terjadi sekarang. Yang di satu sisi adalah media ini bukan lagi media publik, media yang lebih dipercaya adalah media mereka sendiri. Kedua adalah terjadinya pilihan-pilihan ledakan ini, konvergensi media itu menciptakan media-media baru. Kalau dulu itu media cetak, media TV, media radio, hari ini ada puluhan teknik media yang bisa menyalurkan pesan-pesan kita. Yang dinamakan offline, online, activation, dan sebagainya. Tetap the big chunk of the money going to advertising TV, ya? Tetap conventional media masih 60%. 40% inilah yang sekarang menjadi tanda tanya. Di antaranya ada public relations, ada activation, ada promotion, ada event, ada sports, ada music, dan lain-lain dan sebagainya. Itu sekarang menjadi dipecah-pecah, sehingga itu pilihannya begitu banyak. Untuk perusahaan periklanan memang pusing. Perencanaannya itu memusingkan. Tapi kembali kita ngomong yang 60% Pak ya. 60% adalah untuk TV ad ya. Untuk lebih TV ad. Saya kira secara global juga masih tetap TV ad nomor 1 Pak ya. Secara ini ya. Di Indonesia ya. Sih Pak, kalau kita tahu bahwa let's say Indonesia lah sebagai contoh kasus ya. Tiap tahun saya kira TV ad nggak pernah turun harga Pak ya. Pasti naik ya. Nggak pernah turun harga ya. Bahkan kalau kita hitung-hitung setelah diskon pun tetap basicnya akhirnya naik juga. Dan kita tahu bahwa TV makin lama makin banyak, acara makin banyak, zap makin banyak, ya orang makin nggak mau melihat, dan efektivitas makin turun. Sebenarnya yang 60% ini wise nggak Pak di sana yang di TV, media TV? Kita kembali lagi bahwa 50% dari periklanan itu waste. Pertanyaan yang mana yang waste kita nggak tahu. Jadi konvensional media tetap diperlukan. Dan jangan lupa, kalau kita katakan 60% itu adalah di conventional media, 10 tahun yang lalu hanya 4 media. Hari ini ada 40 saluran TV di Indonesia. 10 tahun yang lalu hanya 4 saluran TV. Jadi begitu besarnya anggaran yang 60% ini dipecah. Nah, 40% ini lebih menarik lagi. Digital media yang sekarang yang lagi hidup itu adalah justru mobile communications. Di dunia itu sudah sekarang mempunyai kecepatan yang luar biasa tingginya. Bahkan di Indonesia sekarang itu pertumbuhan mobile, seluler, itu salah satu yang terbesar juga di dunia. Penduduk Indonesia yang 200 juta ini, bahkan tukang bakso, Anda lihat sekarang udah punya handphone. 2 lagi handphone. Jadi kirim uang bisa ke kampungnya. Satu buat rumah, satu yang pesen bakso. Ini suatu yang sangat menarik bagi perusahaan periklanan. Bagaimana menyikapi ini. Dan kita tahu bahwa konsumen itu tidak lagi puas dengan media-media yang ini. Ini yang justru menjadi kesempatan dan tantangan. Tapi kalau kita lihat strukturnya yang 60-40 itu Pak ya, you think it's wise masih 60-40 atau sebenarnya menurut Bapak itu yang 60 seharusnya sekarang nggak 60 lagi gitu? Nah, kita kembali lagi kepada akuntabilitas. Begitu banyaknya cara-cara untuk mengukur. Nielsen dengan caranya, dan perusahaan-perusahaan research yang lain dengan caranya. Toh belum ada suatu bukti yang kuat bahwa 60% ini sebetulnya efektif atau efisien. Karena pertumbuhan di sisi lain yang 40% ini juga membutuhkan alat-alat ukur yang efektif dan akurat juga. Digital dan mobile communications itu belum ada satu alat ukur yang akurat. Untuk efektivitasnya? Untuk mengukur efektivitasnya. Jadi banyak sekarang perusahaan yang menggunakan ROI.
Ya oke, saya keluarkan sekian, ROI-nya bagaimana? Jadi tidak diukur dari efektivitas dan efisiensi daripada reach per mil dan CPM dan sebagainya. Yang dilihat juga adalah mulai cost per value atau ROI. Nah, itu yang menjadi alat-alat ukur yang sekarang sedang dikembangkan. Iya, tapi ROI sendiri kan juga tidak bisa benar-benar bisa diverifikasi, Pak ya. Karena jarang satu perusahaan hanya menggunakan above the line misalnya, atau hanya menggunakan TV, ya. Tapi biasanya mereka combination. Tapi which part yang memberikan return jadi, itu kan kita nggak tahu. Jadi di satu saat ini ada positifnya dan negatifnya. Negatifnya adalah periklanan tidak lagi dilihat dari sisi kreatif. Periklanan is procurement. Ya udah, saya belanja media. Yang ngurus media tidak lagi marketing sekarang, yang ngurus media pembelanjaan itu purchasing. Begitu dilihatnya, begitu masalahnya sekarang, sehingga tidak lagi diukur kreativitasnya. Yang diukur adalah berapa biaya yang paling rendah yang saya bisa dapat, paling efisien. Jadi ada positif, ada negatif. Tapi apakah salah begitu, Pak? Karena media kan boleh dibilang is like commodity sekarang ya. Kembali It's lagi, just about berapa saya harus bayar di media ini gitu kan? Ya, kembali lagi kita juga tahu bahwa kreativitas itu tidak bisa lihat, tidak melulu efisien. Right. Sangat fleksibel dan perlu punya ukuran-ukuran lain. Kita tidak bisa mengukur, mengukur karya seni yang Picasso itu dengan ya berapa kilo cat yang dia pakai. Right. Jadi tidak bisa kita nilai campaign itu dari sisi efisien dan efektif. Ya, tadi yang kita bicarakan media buying. Media buying adalah placementnya berapa, tentunya itu akan boleh dibilang seperti komoditi, tapi memang part of kreatif mungkin. Nah, kalau kita bicara media buying, sekarang ada tren baru. Dunia kembali lagi ingin unbundle, mereka ingin jadi satu lagi. Jadi tidak lagi media specialist dan creative agency, sekarang udah mulai mengarah kepada kembali lagi ke satu. Kenapa? Ternyata tidak efisien. Dengan media spesialis, dengan creative agency, dengan activation, dengan online, sangat boros. Oh, malah boros ya? Boros sekali sekarang. Justru sekarang mulai balik mengarah sini. Di Jepang itu tidak pernah terjadi pemecahan-pemecahan itu. Mereka tetap efektif dan efisien. Di negara lain banyak, terutama Eropa dan Amerika, itu terjadi pecahan-pecahan itu. Sekarang mereka mulai kembali. Terjadilah grup-grup yang besar. Pak Indra, kita harus break sebentar untuk masuk ke dalam segmen berikutnya. Dan buat para business leaders dan intellectual business community, buat Anda yang ingin berpartisipasi, silakan SMS ke 0896 Anda bisa memberikan pertanyaan, komentar, ataupun pendapat Anda tentang program ini maupun topik yang kita bahas hari ini. Kita break untuk masuk ke dalam segmen berikutnya.